Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, semoga sehat yang pastinya ya. Gimana, masih semangat? Masih semangat banget nggak nih belajar di rumah ya? Atau semangat aja? Harus semangat banget dong ya. Nah, biar lebih semangat, kali ini Kakak Imron kembali hadir menjumpa adik-adik untuk memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih cepat nyambung yang pasti dalam pembelajaran belajar di rumah tentang tahsin yang akan dijelasin oleh Abi Miftahul Rohman SPD, yang nanti materi yang akan dijelasin ini adalah tentang kesempurnaan harokat. Nah, seperti apa sih kesempurnaan harokat ya? Dalam kesempurnaan cinta aja yang tahu, tapi kesempurnaan harokat juga harus lebih tahu karena ini pembelajaran untuk adik-adik dalam pembelajaran tahsin kali ini. Nah, seperti apa penjelasan dari Abi Miftahul Rohman SPD? Ini dia. Selamat menyaksikan dan selamat belajar di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara Abi dan anak-anak yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah fi hadhil fursah ats-tsaminah, pada kesempatan yang mulia ini atau yang agung ini, kita sama-sama akan belajar surat yang dalam sehari semalam, jika minimal dalam sehari semalam kita akan membacanya 17 kali. Ada yang tahu surat apakah itu? Insyaallah kita akan belajar surat Al-Fatihah. Tapi insyaallah sebelum kita mempelajari surat Al-Fatihah, kita akan mengenal dalam bahasa Arab ada harokat asli. Ada yang tahu berapa jumlah harokat asli? Baik. Harokat asli dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama adalah fathah, kemudian yang kedua kasroh, dan yang ketiga adalah dhammah, seperti itu. Nah, dalam mengucapkan fathah itu ada tata aturannya ketika kita membaca Al-Quran. Secara kaidah, fathah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu fataha yaftahu, yang artinya mulut kita itu harus terbuka ketika mengucapkan huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Kemudian yang kedua itu adalah kasroh. Kasroh dengan kaidah yaitu menurunkan rahang bawah. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dhammah dengan cara memonyongkan kedua bibir. Tapi insyaallah kita akan sama-sama mengucapkan 3 harokat itu. Yang pertama fathah. Fathah yaitu dengan cara muka mulut. Kita ucapkan A. Seperti itu. Kemudian kasroh dengan menurunkan rahang bawah. Berbunyi I. I. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dhammah. Dengan memonyongkan bibir. U. Seperti itu. Taib. Ba'dah. Insyaallah kita akan masuk ke ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Yang perlu pertama kita harus perhatikan di sini pada ayat pertama ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba mari sama-sama perhatikan huruf sin di sini. Huruf sin di sini dalam keadaan sukun. Dalam keadaan sukun huruf sin harus dialirkan, atau ketika kita mempelajari sifat dari makhorijul huruf itu harus dialirkan. Maka cara membacanya disambung dengan huruf berikutnya. Bismi, seperti itu. Jadi tidak boleh dipotong. Bismi, tidak, tapi harus dialirkan. Bismi, seperti itu. Kita lanjut kita sambung ke kata berikutnya, itu pada lafzul jalalah. Bismillahi. Nah, jadi ketika lam bertasydid, maka lidah kita naik ke langit-langit. Bismil. Nah, kenapa demikian? Agar tidak turun, atau kenapa harus ketika lam bertasydid harus diparkirkan dulu. Dalam bahasa mungkin kalau kendaraan diparkirkan dulu. Bismil, jangan langsung diturunkan. Kalau langsung diturunkan akan terjadi qalqalah. Padahal huruf lam itu tidak memiliki sifat qalqalah, ya. Jadi diparkirkan dulu. Bismil, baru diturunkan masuk ke huruf ha. Bismillahi, seperti itu. Kemudian kata Ar-Rahman, di sini kita dapati huruf ha dalam keadaan sukun. Sama, huruf ha salah satunya memiliki sifat rikhwah atau rokhwah, yang artinya adalah mengalir. Jadi dialirkan. Ar-Rah.
Ar-Rah. Kemudian disambung dengan huruf mim. Tidak boleh terputus. Ar-Rahman. Tidak boleh. Ya. Jadi harus tersambung. Ar-Rahmani. Seperti itu. Baik. Yang terakhir, kata Ar-Rahim dalam huruf haknya berharokat kasroh. Nah, harus tadi kita sudah belajar bagaimana kita ketika membaca huruf hijaiyah yang berharokat kasroh harus menurunkan rahang. Nah, jadi harus coba kita sama-sama. Ha, hi. Nah, harus sempurna. Hi. Huruf i bunyi i-nya harus sempurna. Kita baca Ar-Rahim. Seperti itu. Kenapa harus sempurna? Karena kalau tidak sempurna itu akan berakibat masuknya suara ke khoisyum. Ya, seperti itu. Baik, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi huruf sin, huruf ha ketika dalam keadaan sukun harus dialirkan. Ayat ba'dah. Baik, kita masuk ke ayat yang kedua, yaitu lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapati lagi lam di sini pada kata alhamdu, lamnya dalam keadaan sukun. Seperti yang sudah tadi Abi sampaikan, lam jangan langsung turun, tapi diparkirkan dulu di langit-langit. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Al, seperti itu. Al. Kalau kita langsung turunkan, ale, seperti itu bunyinya. Kita baca. Alhamdu. Dal dalam keadaan atau dalam berharokat dhammah harus dimonyongkan, ya. Alhamdu. Seperti itu, ya. Abi ulangi. Alhamdu. Seperti itu. Kemudian lil lam bertasdid lagi, sama lam bertasdid dan lam sukun seperti itu lagi. Lillahi. Seperti itu. Kemudian Rabbi, baknya dalam keadaan tasdid, langsung Rob, langsung masuk ke huruf ba. Jangan Rob, jangan diayun, tapi langsung Rob. Kenapa demikian? Karena ba memiliki sifat salah satunya itu syiddah. Kemudian lafaz al-alamin, ya, sama. Rabbil, lamnya dalam keadaan sukun. Seperti itu. Kemudian huruf ain. Huruf ain ini seringkali sebagian kaum muslimin membacanya dengan huruf hamzah. Rabbil a. Ya, tidak, ya. Jadi di sini kita dapati kata al-alamin itu menggunakan huruf ain. Jadi harus dibedakan ketika kita mengucapkan hamzah dan ain. Karena kalau salah pengucapan juga salah maknanya. Seperti itu. Kita ulang dari awal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu kurang lebih. Kemudian yang terakhir, huruf nun, ada huruf nun di sini. Huruf nun di sini jangan langsung hilang. Jangan seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini tidak boleh. Karena mengapa? Huruf nun memiliki sifat tawasud atau bainiyah. Secara perlahan lepasnya. Al-alamin. Seperti itu, ya. Lanjut ayat berikutnya. Ayat yang selanjutnya berbunyi Ar-Rahmanir Rahim. Pertama, huruf ra di sini dalam keadaan tasydid, ya. Tasydid. Ra salah satunya ketika kita membaca tidak boleh menjadi syiddah, ya. Karena ra bukan sifatnya, tidak memiliki sifat syiddah. Maka salah satu kesalahan ketika kita membaca huruf ra yang seperti ini misalnya. Ar-Rahmanir. Nah, itu salah. Jadi harus pelan. Ar-Rah, ya. Ar-Ra. Ar-Ra. Seperti itu. Ha pun demikian tadi. Sudah kita sampaikan. Ha dalam keadaan sukun harus mengalir. Maka kita ucapkan Ar-Rahmani. Dan yang terakhir. Ar-Rahimi. Nah, ketika kita matikan. Ar-Rahim. Seperti itu. Kita ulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Salah, masuk ke ayat berikutnya. Berbunyi Maliki Yaumiddin. Seperti itu. Di sini kita perhatikan huruf wawu dalam keadaan sukun ataupun wawu juga adalah salah satu huruf yang dalam keadaan apapun dia harus memonyongkan bibir. Ya, harus sempurna, ya. Coba kita praktekkan. Wa, wi, wu. Nah, itu, ya. Kemudian juga dalam keadaan sukun seperti itu. Au,
iu, u, seperti itu ya. Jadi harus sempurna dalam mengucapkan huruf wawu. Seperti misalnya yaumi, yaumi. Sebagian kaum muslimin tidak sempurna dalam mengucapkan huruf wawu ketika dalam sukun. Misalnya yaumi, yaumi. Nah, ini tidak sempurna. Kemudian ad-din, huruf dalnya dalam keadaan tasydid ya. Tasydid, dal juga memiliki sifat syiddah. Jadi harus masuk. Syiddah kuat artinya. Ad, seperti itu ya. Coba kita ucapkan da, di, du, ad. Jadi langsung masuk ke huruf dal. Ad, ujung lidah bertemu dengan al-thanaya al-ulya atau pangkal gigi seri yang atas ya. Jadi langsung ad, jangan diayun. Ad, ad, maliki yaumid. Nah, salah seperti ini. Jadi langsung maliki yaumid. Langsung masuk ke huruf dal. Ulangi lagi. Maliki yaumiddin. Seperti itu insyaallah. Lanjut ke ayat berikutnya. Kita dapati huruf ya dalam keadaan tasydid. Nah, huruf ya ini ketika dalam keadaan tasydid harus dinaberkan atau ditambah tekanan ya. Jadi coba kita ucapkan ya yang tidak ada tasydidnya dulu. Ya, yi, yu. Ketika ada tasydidnya ayya, ditekan sedikit. Ayya. Tapi nabernya harus berjalan, tidak boleh ayya, tidak boleh seperti itu. Nanti akan lari ke sifat syiddah. Padahal ya tidak ada sifat syiddah. Jadi nabernya itu harus berjalan. Ayya, ayya, iyi, uyu. Seperti itu. Kita coba praktekkan. Iyyaka. Abi ulangi lagi. Iyyaka. Seperti itu. Kemudian kata na'budu, huruf ain dalam keadaan sukun. Kita dapati merupakan kesalahan ketika kita mengucapkannya na'budu. Maka ketika kita mengucapkan seperti itu, kita telah mengganti huruf ain menjadi huruf hamzah. Jadi harus sempurna ya. Na'budu memiliki sifat bainiyah. Na'budu seperti itu. Kemudian ya kita dapati lagi dalam keadaan tasydid. Wa iyyaka, ditekan. Wa iyyaka. Seperti itu. Kemudian sin dalam keadaan sukun tadi sudah dijelaskan harus dialirkan. Nasta, nasta. Seperti itu tidak boleh. Nasta'in. Nah, seperti itu. Kita coba gabungkan dan kita ucapkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Ayat berikutnya. Berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Kita perhatikan huruf ha di sini dalam keadaan sukun. Salah satu sifatnya adalah selain hamas ya, kemudian juga ada sifat rikhwah mengalir. Jadi dialirkan nafasnya, jangan terputus. Ihdi, ihdi seperti itu. Dialirkan nafasnya, kemudian masuk ke huruf dal. Ihdina, ihdina seperti itu. Kemudian as-sirata. Ketika nun dan huruf shad digabungkan, ihdinas-si. Salah satu sering kesalahannya adalah huruf na-nya menjadi tebal. Kenapa? Karena di depannya ada huruf shad yang memiliki sifat tebal. Sehingga sebagian kaum muslimin ketika tidak sempurna ataupun ketika tidak memperhatikan sifat-sifatnya, huruf nun itu akan tertarik menjadi tebal. Misalnya seperti ini. Ihdinas, nas. Nah, ini kurang sempurna dalam pengucapan. Jadi, na-nya dalam keadaan tipis. Ihdina, nasi. Ihdinas sirata. Seperti itu. Kemudian munya dhammah, monyongkan. Sin dalam keadaan sukun, diirja'kan, dibalikan. Al-mus seperti itu. Kemudian ta bersandingan dengan huruf qaf. Qaf memiliki sifat tebal. Ketika kita membaca seperti ini, al-mustaqim, maka juga sebuah kesalahan seperti itu. Jadi taknya dalam keadaan tipis. Al-mustaqim. Tidak boleh al-mustaqim seperti itu. Taknya tertarik oleh huruf qaf. Kita gabungkan.
Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu insyaallah. Ayat berikutnya dan ayat yang terakhir. Siratal ladzina. Nah, kita dapati di sini kata alladzina, sebagian kaum muslimin membaca siratal ladzina. Nah, ini merupakan suatu kesalahan ya. Coba kita ucapkan huruf dzal. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Coba. Dza, adza, idzi, udzu. Nah, siratal ladzi. Jadi ujung lidahnya, misalnya ini lidah kita, ujungnya ini ujung gigi seri atas. Nah, jadi terlihat sedikit dari luar ujung lidahnya. Alladzina, seperti itu. Kemudian kata an'amta, nah, kita lihat dan kita perhatikan huruf nun dan huruf mim seringkali dibaca seperti ini. An'amta, an'amta. Apa yang terjadi? Huruf nun dan huruf mim menjadi memantul. Sedangkan kalau kita perhatikan huruf nun dan huruf mim tidak memiliki sifat qalqalah. Jadi harusnya perlahan dalam melepaskan huruf nun. An masuk ke huruf ain. An'amta, an'amta. Jadi jangan terburu-buru. Siratal ladzina an'amta. Salah. Jadi perlahan. Siratal ladzina an'amta, an'amta. Seperti itu. Kemudian kata alaihim. Di sini kita perhatikan huruf ya. Huruf ya itu memiliki sifat lin ya, lembut ya. Alai ya, alai ya, seperti itu ya. Jadi harus pelan diucapkannya ya, harus sempurna. Alaihim, alaihim. Kalau alaihim tidak sempurna huruf ya-nya. Kita baca coba dari sini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ulangi lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti itu. Kemudian ghairi. Ghairi kadang ada yang baca khairi. Diganti huruf ghain diganti dengan huruf kha, maka sebuah kesalahan ya. Jadi huruf ghain ya. Gha. Ya, ghairil. Berada di mana? Di ujung tenggorokan ya. Coba gha, ghi, ghu, al. Ketika sukun ngalir. Al. Seperti itu ya. Kita ucapkan ghairi. Kita sambungkan dengan kata berikutnya. Ghairil mau. Huruf ghain dalam keadaan sukun harus dialirkan. Maghdu. Ketika kita ucapkan ghairil maka sebuah kesalahan. Coba kita praktekkan. Ghairil maghdu. Mengalir. Ghairil maghdubi. Seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim. Sama. Alaihim. Seperti yang tadi sudah kita praktekkan. Kemudian kata yang terakhir. Waladhdallin. Ya. Waladhdallin. Dotnya 6. Ya, panjangnya 6, kemudian masuk ke huruf lam. Namanya apa? Mad lazim musaqqal kalimi atau kilmi. Kita ucapkan jadi langsung masuk ke huruf dot. Waladdall. Nah, langsung ke lam. Dallin. Nah, begitu masuk ke huruf lam, langsung dibaca harokatnya. Jangan ditahan. Waladdall. Jangan. Jadi langsung. Waladdallin. Seperti itu. Insyaallah kita ulangi dari pertama. Kita membaca surat Al-Fatihah dari ayat yang pertama, yaitu dimulai dari basmalah. Baik, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah diulang dari ayat yang pertama, yaitu basmalah. Baik, nabda. Wahid, isnani, thalatha. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, adik-adik gimana? Sudah ngerti belum pembelajaran tentang kesempurnaan harokat dalam surat Al-Fatihah yang baru saja dijelasin oleh Abi Miftahul Rohman SPD. Semoga tadi yang dijelasin oleh Abi dapat bermanfaat buat adik-adik dan lebih paham dalam pembelajaran kali ini yang dijelasin oleh Abi Miftahul. Nah, yang pasti buat adik-adik semuanya yang belajar di rumah harus lebih semangat. Nah, biar lebih semangat, saksikan terus makanya program belajar di rumah yang ada di Radar Lampung TV untuk menambah pengetahuan adik-adik belajar di rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam program pembelajaran di rumah hanya di Radar Lampung TV.